Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan mempelajari sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu ijtihad, di mana setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka proses penurunan wahyu dari Allah dan Al-Quran itu kemudian tidak lagi berlanjut karena memang wahyu yang diturunkan kepada Rasul sudah selesai. Sementara permasalahan yang dihadapi itu semakin bertambah. Permasalahan yang dihadapi juga problem-problem tersebut mungkin pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah terjadi, dan di saat sekarang itu terjadi permasalahan-permasalahan tersebut. Maka dari itu diperlukan adanya ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid guna menjawab keputusan-keputusan hukum tersebut yang keputusan hukumnya belum terdapat di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, yang dimaksud dengan ijtihad itu apa? Nah, ya, ijtihad ini kalau dilihat dari sudut pandang bahasa, ijtihad itu memiliki akar kata yang sama dengan jihad, di mana sama-sama berasal dari kata juhdun yang berarti sungguh-sungguh, kemudian juga berasal dari kata jahdun yang berarti sulit. Jihad dan ijtihad itu merupakan sesuatu yang sama-sama memerlukan kesungguhan dalam melaksanakannya. Juga ketika jihad dan ijtihad itu sama-sama akan menemukan beberapa kesulitan-kesulitan, sehingga dalam tataran pelaksanaannya baik jihad maupun ijtihad itu sama-sama membutuhkan kesungguhan. Kalau jihad kesungguhan dari seorang mujahid, kalau ijtihad berarti kesungguhan dari seorang mujtahid. Adapun makna jihad secara istilah yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya baik di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, jadi seorang mujtahid mengerahkan segenap kemampuannya untuk memecahkan suatu permasalahan hukum yang mana di dalam Al-Quran dan di dalam Al-Hadis itu belum diceritakan, belum disebutkan secara eksplisit tentang kedudukan hukum dari permasalahan tersebut. Nah, maka penetapannya itu dilakukan melalui ijtihad. Orang yang melaksanakan ijtihad itu disebut mujtahid. Nah, tidak semua orang dapat menjadi seorang mujtahid, dapat melakukan ijtihad. Kenapa? Karena ada beberapa kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi seorang mujtahid. Di antaranya yang pertama, memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi bukan hanya mampu membaca, akan tetapi mampu memahami isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, memahami bahasa Arab dengan seluk-beluk ilmunya dan segala kelengkapannya. Mengapa syarat yang kedua ini harus ada? Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al-Quran dan Al-Hadis itu menggunakan bahasa Arab. Maka untuk memahaminya itu perlu memahami ilmu tata bahasa Arab, ilmu nahwunya, ilmu sorofnya, ilmu ma'aninya, badinya, bayannya, sehingga dapat memahami unsur-unsur kalimat-kalimat yang terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga, memahami ilmu usul fikih dan kaidah-kaidah fikih secara mendalam. Nah, kenapa harus dengan usul fikih dan kaidah-kaidah fikih? Nah, karena berijtihad ini menggunakan ilmu usul fikih. Berijtihad ini kadang menggunakan kaidah-kaidah fikhiyah
Nah, maka seorang mujtahid ini perlu memahami ilmu usul fikih, kemudian kaidah fikih secara mendalam, bukan hanya tahu dasarnya saja, akan tetapi menjadi seorang pakar ahli dalam bidang usul fikih atau kaidah-kaidah fikih. Yang keempat, memahami persoalan ijma, dan yang kelima, memiliki kecerdasan dan akhlakul karimah. Nah, inilah 5 syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid. Berarti manakala memiliki kekurangan dari kelima syarat ini, maka seseorang itu belum memenuhi kriteria seorang mujtahid, maka dia tidak diperbolehkan untuk berijtihad karena syaratnya belum terpenuhi. Selanjutnya, dasar-dasar ijtihad. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallah wa la takul lil khainina khasima. Sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Qur'an kepadamu Muhammad bahwa membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah, karena membela orang yang berkhianat. Nah, dalam ayat ini Allah memberitahukan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah itu telah menurunkan Alkitab, Al-Quran, yang merupakan Al-Quran ini bilhaq, isinya membawa kebenaran yang bersifat mutlak. Untuk apa Al-Quran ini diturunkan? Litahkuma bainan nasi bima araqallah, supaya engkau Muhammad memberikan hukuman, memutuskan hukuman di antara manusia-manusia sesuai dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Dan jangan sampai menjadi pembela orang-orang yang berkhianat. Nah, selanjutnya tentang ijtihad ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Amr bin al-As annahu sami'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, idza hakamal hakim fajtahada summa asaba falahu ajrani, wa idza hakama fajtahada summa akhta'a falahu ajrun wahidun. Rawahul Bukhari. Nah, hadis ini merupakan jaminan akan hasil ijtihad para mujtahid yang sudah mencapai kriteria, yang sudah memenuhi kriteria. Dari Amr bin As, bahwa beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketika seorang hakim memutuskan suatu hukuman dan dalam memutuskan hukumannya dia berijtihad, kemudian summa asoba, hasil ijtihadnya itu benar, tepat hasil ijtihadnya, maka falahu ajroni, seorang hakim tersebut akan mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama karena dia sudah berijtihad, pahala yang keduanya adalah karena hasil ijtihadnya tepat. Wa idza hakama fajtahada summa ahta'a falahu ajrun. Kalau seorang hakim tersebut memutuskan hukum, kemudian dia berijtihad dan hasil ijtihadnya kurang tepat atau meleset, maka falahu ajrun, seorang hakim tersebut tetap mendapatkan pahala dari ijtihadnya. Berarti tetap walaupun kurang tepat, dia mendapatkan jaminan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jaminan akan kebenaran hasil ijtihadnya para mujtahid. Selanjutnya yang keempat, fungsi ijtihad. Ada 3 sebagai sumber hukum Islam yang ketiga, maka ijtihad memiliki beberapa fungsi. Di antaranya adalah sebagai jawaban atas permasalahan kehidupan yang dialami oleh umat Islam yang tidak ada ketentuannya hukumnya di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, serta dapat menyelesaikan permasalahan dengan syarat sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ketika permasalahan
semakin melebar ketika problem-problem sekarang terjadi yang mana pada Al-Quran dan Al-Hadis itu belum ada ketetapan hukumnya karena memang belum terjadi pada saat itu. Nah, kemudian para ulama mujtahid ini berijtihad dan menghasilkan beberapa keputusan hukum. Nah, maka hasil ijtihad ini dapat dijadikan sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, akan tetapi tentu prinsip-prinsip dalam menetapkan hukum-hukum ijtihad ini ya tidak bertentangan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam hadis, karena memang hasil ijtihad ini pada prinsipnya itu harus sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam hadis. Yang kedua, sangat dihargainya peran akal dalam Islam, di mana penggunaan akal atau pertimbangan akal dalam masalah agama itu memegang peranan penting dalam hal akidah agama Islam. Al-Quran secara terang-terangan menghargai akal pikiran seperti yang terdapat dalam firman Allah Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai ayat 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Nah, dalam ayat ini Allah mengajak kita untuk berpikir pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, sehingga fenomena-fenomena ini dijadikan sebagai alat untuk kita bertafakur. Tetapi ini hanya bisa ditemukan oleh ulil albab, yaitu mereka-mereka yang mempunyai akal. Siapa ulil albab? Ulil albab itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang senantiasa ingat kepada Allah baik dalam keadaan berdiri ataupun duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, senantiasa bertafakur memikirkan makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi, sambil hatinya berkata Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maha suci Engkau ya Tuhanku, Engkau tidaklah menciptakan semua ini dengan sia-sia. Subhanaka fakina adzabannar. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa neraka. Nah, ini fungsi ijtihad. Jadi yang pertama sebagai jawaban atas permasalahan yang dialami oleh umat Islam. Yang kedua sebagai bukti bahwa akal dalam Islam itu sangat dihargai peranannya. Selanjutnya yang kelima, bentuk-bentuk ijtihad. Nah, untuk bentuk-bentuk ijtihad, yang pertama, ijma. Ijma itu secara bahasa adalah sepakat atau setuju atau sependapat. Sedangkan ijma dalam kacamata istilah yaitu kesepakatan para mujtahid dalam memutuskan suatu masalah sesudah Rasulullah SAW wafat terhadap hukum syar'i pada suatu peristiwa, di mana ijma itu semua para ulama mujtahid satu kata, satu pendapat dalam menjawab satu permasalahan sehingga tidak ada satupun seorang mujtahid yang keluar. Nah, maka itu baru disebut dengan apa? Ijma. Ada beberapa unsur yang harus terpenuhi supaya hal tersebut bisa dipandang sebagai ijma. Yang pertama, ada sejumlah mujtahid ketika ditetapkan hukum atau suatu kejadian. Jadi ijma ijma itu dibuat oleh para mujtahid. Yang kedua, adanya kesepakatan mujtahid mengenai suatu masalah atau kejadian itu lahir tanpa memandang perbedaan bangsa atau kelompok. Nah, ini mah real kesepakatan para mujtahid yang dari kelompok mana saja, dari bangsa apa saja, semuanya sepakat akan keputusan hukum tersebut.
Yang ketiga adalah kesepakatan para mujtahid itu disertai dengan pendapat mereka masing-masing secara jelas tentang suatu kejadian, baik secara ucapan maupun dalam bentuk perbuatan. Setelah masing-masing mengemukakan pendapat, haruslah diambil kesepakatan secara kelompok. Jadi ijtihad itu bukan berarti ikut-ikutan mujtahid, yang A mengeluarkan fatwa A, kemudian yang lainnya oke, setuju, bukan. Tapi masing-masing itu punya argumen, punya dalil. Kenapa hukumnya demikian? Nah, kemudian dibuatlah suatu kesepakatan tentang keputusan hukum tersebut. Yang keempat, kesepakatan semua mujtahid tersebut dapat diwujudkan dalam suatu hukum. Artinya ketika para mujtahid sudah menetapkan suatu hukum dan mereka sepakat, maka itu mengikat, hukum tersebut mengikat kepada seluruh manusia. Yang kedua adalah kias. Kias kalau menurut bahasa artinya mengukur atau membandingkan, menimbang. Kalau menurut istilah, kias itu adalah menetapkan hukum atas suatu kejadian yang tidak ada dasar nas dengan cara membandingkan suatu kejadian lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Karena adanya persamaan ilat atau alasan antara kedua kejadian tersebut. Contoh misalkan dalam menentukan hukum minuman keras, di mana hukuman minuman keras ini disamakan dengan hukumnya khamr yang terdapat di dalam Al-Quran atau Al-Hadis, karena sama-sama mempunyai ilat, yaitu sama-sama memabukkan. Sementara yang ada di dalam Al-Quran atau Al-Hadis itu cuma khamr, dan di lapangan ternyata yang memabukkan itu bukan hanya khamr, banyak sekali jenisnya. Maka hal tersebut karena ada kesamaan ya ilat, yaitu sama-sama memabukkan, maka baru hukumnya disamakan dengan khamr. Yang kedua, mempersamakan padi dengan gandum, contohnya sama-sama makanan pokok, sehingga kalau di hadis itu gandum ya yang diceritakan dalam zakat zakat hasil pertanian. Nah, bagaimana kalau seperti di kita, kan di kita tidak nanam gandum, tapi nanamnya padi. Apakah harus dijakatkan, harus dijakati, harus dikeluarkan zakatnya? Ya tentu harus. Karena itu dikiaskan kepada gandum, karena ada titik sama, yaitu sama-sama makanan pokok. Contoh yang ketiganya adalah mempersamakan antara kerbau dengan sapi. Sebab di Arab itu tidak ada kerbau. Yang ada mungkin sapi. Nah, akan tetapi karena posturnya hampir sama, bentuknya juga hampir sama, satu kelas lah. Nah, maka kerbau ini dikiaskan kepada sapi. Adapun rukun kias, yang pertama adalah al-aslu. Al-aslu itu yaitu dasar yang menjadi ukuran persamaan atau menyerupakan, di mana Al-Quran dan Al-Hadis seperti tadi akan mempersamakan antara bukan khamr dengan khamr, maka landasannya adalah Al-Quran, di mana khamr sudah disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal ajlamu rizsum min amalis syaitan. Yang kedua adalah far'u. Far'u itu adalah perkara yang diserupakan atau dipersamakan, sesuatu yang akan hukumnya disamakan dengan si aslu. Yang ketiga adanya ilat. Ilat itu adalah sebab atau alasan yang menjadi dasar persamaan hukum antara yang terdapat di dalam Al-Quran dengan hukum cabang yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Selanjutnya, hikmah menjadikan Al-Quran, hadis, ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Di antaranya yang pertama, ketika kita menjadikan ketiga sumber hukum Islam tersebut sebagai pedoman hidup, maka kita tidak akan tersesat dalam perilaku sesuai dengan tuntunan agama Islam. Yang kedua, akan menjadikan diri sebagai orang yang taat beribadah dengan penuh ketulusan. Yang ketiga, senantiasa terbiasa membaca dan mengkaji Al-Quran serta hadis. Yang keempat, selamat dari azab dan laknat Allah karena sudah mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kelima, memperoleh kebahagiaan hidup baik di dunia ataupun di akhirat. Kenapa? Karena sudah mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya,
dan tentunya juga akan memperoleh kebahagiaan di akhirat nanti. Dan yang terakhir yang keenam, terwujudnya perilaku akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan demikian untuk materi PI hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.